Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membawakan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengelolaan Data Statistik BPS pada tahun 2024 menggunakan RapidMiner untuk prediksi kinerja usaha di e-commerce. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Eva Anggraini Pratama, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah PSI. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini eh, kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Hikmal Calabi, lalu Rizky Hadiwijaya, Manapati Hidayat, Anifah Nurholisah, Muhammad Dafa Abinaya Dailami, Muhammad Rifal Cahya Nugraha, dan saya sendiri Muhammad Dias Ilyasa. Next. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki peran strategis sebagai lembaga penyedia data statistik resmi yang menggambarkan kondisi dan dinamika perekonomian nasional, termasuk perkembangan sektor ekonomi digital. Data tersebut mencerminkan berbagai aspek kinerja usaha seperti jumlah tenaga kerja, nilai transaksi, lama usaha, serta tingkat pemanfaatan internet dalam aktivitas bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelola data statistik e-commerce pada BPS tahun 2024 menggunakan RapidMiner guna mengidentifikasi stagnasi kinerja usaha pada e-commerce serta memberikan gambaran yang lebih informatif bagi pengambilan keputusan berbasis data. Baik, nama saya Anifa Nurhalisya dengan NIM 19259380. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, tahapan penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan metode data mining. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa data numerik hasil publikasi resmi. Sedangkan pendekatan eksploratif digunakan untuk menemukan pola segmentasi usaha yang belum diketahui secara pasti sebelumnya. Data tersebut telah diproses dan divalidasi oleh BPS sehingga memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data mining dan klaterisasi. Data mining adalah teknik untuk menemukan pola, hubungan, atau kelompok tertentu dari data dalam jumlah besar. Penggunaan machine learning dalam e-commerce dapat membantu perusahaan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan pola perilaku pelanggan. Yang kedua, algoritma K-means. K-means adalah algoritma pengelompokan yang bekerja dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan nilai. K-means menghasilkan segmentasi pelanggan yang baik dan stabil dalam konteks e-commerce, dan biasanya digunakan bersama variabel berbasis sentimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Warpati Hidayat dengan NIM 19259375. Di sini ada tunjangan pustaka. Poin C, Rapid Miner dalam analitik data. Rapid Miner adalah alat analisis data yang menyediakan tampilan visual sehingga proses seperti normalisasi data, klasterisasi, dan evaluasi model dapat dilakukan tanpa penulisan kode. Hal ini membuat RapidMiner menjadi salah satu pilihan utama dalam penelitian data mining di bidang e-commerce. Berikutnya, ada tahap penelitian. Untuk poin A, pengumpulan data. Dataset yang digunakan merupakan data dari ulasan-ulasan produk yang ada di e-commerce. Data ini digunakan sebagai sumber data karena berisi ulasan lengkap, rating, dan informasi lain terkait kualitas produk. Dan poin B, pra pengolahan data. Semua data dibersihkan
dinormalisasi, dan disiapkan agar sesuai dengan kebutuhan algoritma Cummings. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hikmal Calabi dengan NIM 19259368. Di sini saya akan membahas bagian tahapan penelitian. Di sini ada tahapan penelitian, poin yang C, algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan 4 variabel utama, yaitu tenaga kerja, nilai transaksi, lama usaha, dan penggunaan internet. Proses pemodelan dan analisis klaster dilakukan dengan bantuan perangkat lunak RapidMiner untuk mempermudah pengolahan dan visualisasi data. Yang D, di sini ada interpretasi hasil klaster. Setelah klaster terbentuk, dilakukan profiling untuk melihat ciri khas masing-masing klaster. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Poin yang pertama ada sumber data, yang kedua ada proses klasterisasi, yang ketiga ada nilai centroid cluster, yang keempat ada interpretasi cluster. Lalu di sini ada sumber data. Data penelitian ini berasal dari publikasi statistik e-commerce pada tahun 2004 yang telah dirapikan. 4 variabel digunakan dalam proses klasterisasi, yaitu tenaga kerja, nilai transaksi, lama usaha, dan penggunaan internet yang masing-masing merepresentasikan kapasitas usaha, kinerja ekonomi, pengalaman usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dengan data sebagai berikut. Contohnya ada tabel di kanan ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Dafa Binai Dalami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sumber datanya sendiri. Boleh next sebelumnya. Nah, jadi di sini adalah proses klasterisasi. Jadi setelah data, sekarang kita masuk ke proses klasterisasi. Di sini penentuan jumlah klaster atau K dilakukan dengan menguji beberapa nilai dari K itu sendiri, yaitu K dengan nilai 2 hingga K bernilai 5. Proses pengaturan jumlah klaster dilakukan melalui operator clustering pada RapidMiner. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Prosesnya itu pertama kita mengambil data dari Excel dengan metode read, lalu dimultiply, lalu di clustering, dan lanjut ke performance. Next. Nah, jadi berdasarkan hasil K-means terbentuk beberapa kelompok, yaitu mengenai masing-masing cluster. Ada 4 hal. Di sini pertama ada cluster 0, yaitu menunjukkan usaha dengan nilai transaksi relatif rendah dan skala usaha kecil hingga menengah. Lalu yang kedua, cluster 1 menunjukkan usaha dengan nilai transaksi relatif rendah dan skala usaha kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, cluster kedua, yaitu menunjukkan usaha dengan nilai transaksi relatif rendah dan skala usaha kecil hingga menengah. Lalu poin keempat, maaf sebelumnya di sini ada kesalahan penulisan, ini harusnya 4 yang di sini, yaitu cluster 3 memiliki jumlah tenaga kerja besar namun tingkat penggunaan internet relatif rendah. Lalu yang kelima, cluster 4 menunjukkan kinerja usaha paling stabil dengan nilai transaksi dan lama usaha yang tinggi serta pemanfaatan internet yang optimal. Jadi bisa lihat hasilnya di sini cluster model ada cluster dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 2 itu 4 items, lalu cluster 3 2 items, cluster 4 1 items dengan total number of itemsnya itu adalah 15. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Nugraha dengan NIM 19259369. Saya akan membahas hasil dari Centroid Cluster pada RapidMiner. Nilai Centroid itu digunakan menggambarkan karakteristik rata-rata masing-masing cluster berdasarkan variabel penelitian. Di sini contohnya ada 4 atribut dengan masing-masing sampai 5 cluster. Yang pertama ada atribut tenaga kerja, knowledge 9,5, cluster satunya 5,0, cluster 2-nya 13,25, cluster 3-nya ada 23,0, dan cluster 4-nya ada 12,0. Yang kemudian kedua ada atribut nilai transaksi dengan cluster 0-nya itu sebanyak 272,75, cluster satunya sebanyak 2.464,5, cluster 2
2-nya sebanyak 1110,25, klaster 3-nya sebanyak 2075,5, dan klaster 4-nya sebanyak 2813. Dan atribut ketiga yaitu lama usaha, klaster 0 ya sebanyak 7,5, klaster satunya itu 6,75, klaster 2-nya 8,5, klaster 3-nya 9,5, dan klaster 4-nya sebanyak 10. Dan terakhir ada atribut nilai, atau atribut internet, sorry. Yang pertama, klaster 0-nya itu sebanyak 0,75, klaster satunya 1,0, klaster 2-nya 0,75, klaster 3-nya 0,5, dan klaster 4-nya 1. Kemudian ada interpretasi ke klaster. Jadi setiap klaster menunjukkan karakteristik kinerja usaha yang berbeda. Klaster dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi cenderung memiliki nilai transaksi yang lebih besar. Sebaliknya, klaster dengan pemanfaatan internet yang rendah menunjukkan kinerja yang relatif rendah. Di sini ada grafik garisnya di sebelah kanan sih. Oke, kemudian cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan nama Rizky Adiwijaya dengan NIM 1925-9370. Next. Sini saya akan menjelaskan soal pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet dan nilai transaksi menjadi faktor pembeda utama antar klaster. Temuan ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing usaha e-commerce. Next. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, hasil klasterisasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat kinerja usaha e-commerce di Indonesia. Yang kedua, nilai transaksi dan tingkat penggunaan internet menjadi faktor utama pembeda antar klaster. Yang ketiga, usaha dengan pemanfaatan internet yang dioptimalkan cenderung memiliki nilai transaksi lebih tinggi dan kinerja yang lebih stabil. Yang keempat, jumlah tenaga kerja tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya kinerja usaha. Yang kelima, lama usaha berperan dalam menjaga stabilitas kinerja, namun bukan faktor pembeda utama antar klaster. Next. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Di sini kita mengikuti template jurnal yang sudah disediakan. Next. Selanjutnya ini ada lampiran dari Turnitin dari jurnal kami. Next. Dan lampiran untuk link jurnal yang sudah kami submit atau sudah kami upload. Oke. Next. Oke, sekian dari kami kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.